Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada sebuah hadis. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa Tuhannya bahagia karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak hal yang bisa membuat orang senang atau bahagia. Senang anak dapat baju atau mainan baru, senang orang dapat untung besar dari bisnisnya, punya rumah yang diimpikan, kendaraan nyaman, perhiasan mewah, barang elektronik yang canggih, ternak melimpah, sawah ladang yang luas, atau mendapatkan gadis atau jejaka yang ia cintai menjadi pasangan hidupnya. Lalu dari sana lahir anak cucu yang lucu-lucu. Orang sering sebut semua ini sebagai kebahagiaan material. Ini karena yang membuat orang senang atau bahagia bersifat material atau fisikal. Ada pula yang disebut dengan kebahagiaan non-material. Orang punya kedudukan terhormat di tengah masyarakat, mendapat pujian atas berbagai capaian prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau bidang lain yang dibuktikan dari sekian karya ilmiah atau buku yang ia tulis. Inilah kebahagiaan intelektual. Hidup dalam keluarga yang sakinah, meski dalam kesahajaan, juga adalah kebahagiaan. Di situ suami istri dan anak-anaknya bergaul dengan akhlakul karimah, saling menghormati, saling menyayangi. Sebutlah dengan istilah kebahagiaan moral yang timbul dari relasi antara sesama dengan akhlak yang baik. Dalam lingkungan kerja atau lingkungan tempat tinggal, kebahagiaan semacam ini juga bisa didapatkan. Baliknya, tak sedikit rumah tangga bubar atau orang pindah kerja bukan karena gaji yang kecil atau kekurangan uang, tetapi karena tidak adanya ketenangan di tempat itu akibat relasi di antara penghuni rumah atau antar karyawan yang sangat buruk. Termasuk dalam kebahagiaan non-material adalah apa yang disebut dalam hadis sahih di atas. Makan, apalagi makan enak dalam keadaan lapar, pastilah membuat siapa saja senang. Namun ketika dalam hadis itu disebut satu dari dua kebahagiaan orang berpuasa adalah saat berbuka, pasti bukan sekedar karena saat berbuka makan enak dalam keadaan lapar. Tak terhitung banyaknya kita makan dalam keadaan lapar, tetapi kebahagiaan saat berbuka lebih daripada itu. Inilah yang disebut kebahagiaan spiritual. Nikmat dirasakan ketika seorang muslim ibadah. Nikmatnya sholat, apalagi sholat malam, zikir atau wirid, membaca Al-Quran, umroh, haji, termasuk nikmat saat berbuka puasa. Di luar itu ada satu lagi kebahagiaan yang lain daripada yang lain. Sebutlah ini dengan istilah kebahagiaan ideologis atau kebahagiaan imani. Dalam sifat as-safwah yang ditulis Ibnul Jauzi dikisahkan pengalaman Abu Qudamah Asy-Syami, seorang solih dari kalangan tabi'in yang hatinya selalu dipenuhi kecintaan pada jihad fi sabilillah. Saat berjihad di kota Raqq, sebuah kota di tepi sungai Eufrat, Irak sekarang, ia berjumpa dengan seorang perempuan. Wajahnya ditutupi dengan gaunnya. Rupanya ia adalah seorang perempuan yang sangat semangat mendukung jihad. Namun, karena tak ada lagi sisa harta yang bisa diberikan untuk jihad, ia menyerahkan kepada Abu Qudamah 2 buah kuncir dari rambut kesayangannya untuk dijadikan tali kekang kuda. Bukan hanya itu, perempuan ini juga menyerahkan anak sematawayangnya yang sudah beranjak dewasa untuk menjadi bagian dari pasukan Islam.
Ringkas cerita, keesokan harinya saat tiba di benteng Maslamah bin Abdul Malik, tiba-tiba dari belakang datang seorang penunggang kuda. Rupanya inilah anak laki-laki dari perempuan itu. Mereka masih belia. Anak muda ini tampak sangat cekatan. Ketika pasukan bergerak, dialah yang tercepat. Ketika singgah untuk beristirahat, dia pula lah yang paling sibuk mengurus kebutuhan pasukan, sedang lisannya tak pernah berhenti dari zikrullah. Esok hari pecah perang. Pasukan Romawi menyerang pasukan Islam. Anak itu bersama pasukan lain memberikan perlawanan yang gigih dengan gagah berani. Banyak musuh terbunuh di tangannya. Peperangan berlangsung cukup lama. Jatuh korban dari kedua belah pihak. Pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan Islam. Anak muda itu ditemukan dalam kondisi terluka parah. Darah mengucur dari tubuhnya. Sebelum akhirnya syahid, ia meminta Abu Qudamah agar membawakan baju yang berlumuran darahnya itu kepada ibunya. Namun, saat dijumpai Abu Qudamah yang hendak mengabarkan keadaan anaknya, ibu dari anak muda itu malah bertanya lebih dulu. "Wahai Abu Qudamah, engkau datang untuk berbelasungkawa atau menyampaikan kabar gembira?" Abu Qudamah menjawab, "Apa beda antara kabar gembira dan belasungkawa?" Perempuan itu tegas menjawab, "Jika anakku pulang bersama kalian dalam keadaan selamat, berarti engkau sedang berbelasungkawa. Jika anakku terbunuh sebagai syahid fisabilillah, berarti engkau datang memberi kabar gembira." Demikian inspirasi ringkas ini. Semoga kita masih istiqomah di dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.